Teman-teman sekalian, tahukah Anda bahwa kubis yang sehat dan segar di atas meja makan Anda saat ini sebenarnya bisa menjadi racun mengerikan yang diam-diam menghancurkan ginjal berharga Anda? Banyak orang percaya bahwa kubis adalah suplemen alami terbaik untuk lambung, sehingga mereka rutin meminumnya sebagai jus setiap pagi atau menyantapnya sebagai salad segar. Namun, jika Anda terus mengonsumsi kubis dengan cara yang salah, tanpa mengetahui kebenaran mengejutkan yang akan saya sampaikan hari ini, ginjal Anda suatu saat bisa rusak secara permanen hingga tidak dapat dipulihkan, dan Anda mungkin harus menghabiskan sisa hidup Anda bergantung pada mesin cuci darah. Ginjal adalah organ yang sangat sensitif. Sekali rusak, ia tidak akan pernah bisa kembali ke kondisi sehat seperti sedia kala. Yang lebih menakutkan adalah ginjal yang dijuluki sebagai organ yang senyap tidak mengirimkan rasa sakit atau sinyal apapun kepada kita sampai lebih dari 80% fungsinya hancur dan hilang. Bagi Anda yang sedang menonton video ini, jika ada anggota keluarga atau orang di sekitar Anda yang berusia di atas 60 tahun, saya mohon Anda untuk segera menekan tombol bagikan dan menyampaikan informasi berbahaya ini. Tindakan berbagi Anda yang sederhana bisa menjadi perbuatan paling berharga dan mulia yang dapat menyelamatkan orang tua tercinta dan orang-orang berharga Anda dari penderitaan terbaring di ranjang rumah sakit seumur hidup. Hari ini saya akan mengungkap semuanya bagaimana kebiasaan makan yang selama ini kita yakini baik untuk tubuh, justru menghancurkan ginjal yang merupakan tali kehidupan kita, dan melalui proses memasak seperti apa, kandungan mematikan di dalam kubis dapat diubah menjadi obat mujarab yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Saya Dr. Agus Setiawan, seorang dokter spesialis penyakit ginjal yang selama 25 tahun telah secara langsung memeriksa puluhan ribu pasien dan menyaksikan situasi genting di ruang operasi dan unit gawat darurat. Saya telah melihat begitu banyak pasien yang menyesal dan menangis setelah dilarikan ke UGD karena ginjal mereka rusak akibat makanan yang mereka konsumsi dengan rajin demi kesehatan, dengan harapan tragedi menyedihkan seperti itu tidak akan pernah menimpa Anda. Saya akan mencurahkan seluruh pengalaman medis dan data klinis selama 25 tahun untuk mengungkap semua rahasia di balik dua wajah kubis hari ini. Jika Anda menonton video ini sampai akhir, Anda akan mendapatkan metode paling ilmiah dan pasti untuk memperbaiki fungsi ginjal dan menjaga kesehatan ginjal Anda hingga usia 100 tahun. Selama 25 tahun, hidup sebagai dokter spesialis ginjal, saya telah bertemu dengan banyak sekali pasien. Namun ada satu kisah yang meninggalkan luka mendalam di hati saya. Ini adalah kasus seorang bapak berusia 72 tahun dari Bandung, Bapak Budi, yang menjalani kehidupan yang teratur di sebuah lingkungan yang tenang. Bapak Budi dikenal sebagai pakar kesehatan di lingkungannya. Beliau selalu bangun subuh untuk berjalan pagi seumur hidupnya, tidak pernah menyentuh alkohol dan rokok. Dan yang terpenting, beliau sangat disiplin dalam mengikuti pola makan berbasis sayuran yang dianggap baik untuk tubuh, terutama karena lambungnya yang lemah. Setelah mendengar bahwa kubis dapat melindungi lapisan lambung dan membersihkan pembuluh darah setiap pagi, beliau rutin membuat jus dari kubis mentah segar dalam jumlah banyak. Beliau sangat yakin bahwa itu adalah tali emas yang menjaga hidupnya, namun Bapak Budi memiliki satu kondisi kesehatan khusus. Beberapa tahun sebelumnya, setelah menjalani operasi, katup jantung beliau setiap hari mengonsumsi obat pengencer darah yang disebut warfarin untuk mencegah pembekuan darah akibat darah yang mengental. Teman-teman, obat pengencer darah adalah obat yang sangat penting untuk menjaga agar darah tetap encer dan tidak membeku. Namun di dalam kubis segar yang dikonsumsi Bapak Budi demi kesehatan terkandung vitamin K dalam jumlah yang sangat besar. Secara medis, vitamin K berperan seperti seorang jenderal perkasa yang memicu pembekuan darah. Dengan kata lain, obatnya berusaha mati-matian untuk mengencerkan darah, sementara vitamin K dalam kubis justru melancarkan serangan, sebaliknya membuat darah menjadi kental dan beku. Bapak Budi sama sekali tidak menyadari bahwa kedua zat ini sedang berperang sengit di dalam tubuhnya, dan dengan keyakinan bahwa itu baik untuk tubuh beliau, justru terus menambah jumlah jus kubisnya. Hingga pada suatu pagi di musim dingin, seperti biasa saat sedang duduk di meja makan untuk sarapan, sendok di tangan Bapak Budi tiba-tiba jatuh ke lantai. Otot di satu sisi, wajahnya menegang, dan ketika mencoba berbicara kepada keluarganya, yang keluar dari mulutnya hanyalah gumaman yang tidak bisa dimengerti. Beliau segera dilarikan ke UGD dan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa beliau mengalami stroke iskemik
di mana salah satu pembuluh darah di otaknya tersumbat total oleh gumpalan darah yang besar. Hasil tes darahnya bahkan lebih mengejutkan. Angka yang menunjukkan efektivitas obat pengencer darah berada jauh di bawah rentang normal. Ini adalah akibat dari vitamin K dalam kubis, yang sepenuhnya menetralkan khasiat obat penyelamat hidup yang dikonsumsi oleh Bapak Budi. Ketika saya bertemu Bapak Budi di unit perawatan intensif, mata beliau yang baru saja sadar dipenuhi oleh kesedihan dan penyesalan yang tak terlukiskan. Sambil menatap lengannya yang lumpuh dengan susah payah, tatapan matanya seolah bertanya, bagaimana mungkin kubis yang saya makan, karena dianggap baik untuk kesehatan, bisa membuat saya seperti ini? Saya masih tidak bisa melupakan tatapan itu. Teman-teman, inilah yang saya sebut sebagai paradoks keheningan yang ingin saya sampaikan hari ini. Bapak Budi tidak pernah hidup sembarangan. Sebaliknya, beliau berusaha hidup lebih sehat dari siapapun. Namun satu kebiasaan makan yang salah, yang dipertahankan tanpa mengetahui mekanisme medisnya, telah menghancurkan masa tuanya yang damai dalam sekejap. Ginjal dan jantung adalah organ paling vital yang bertanggung jawab atas aliran darah di tubuh kita. Jika Anda juga sedang mengonsumsi obat jantung atau obat pengencer darah, Anda harus ingat bahwa tindakan mengonsumsi kubis tanpa berpikir panjang sama saja dengan menanam bom waktu di dalam pembuluh darah Anda yang bisa meledak kapan saja. Anda tidak boleh lagi abai terhadap kebenaran kejam ini, bahwa pengetahuan kesehatan yang kita yakini terkadang bisa menjadi pisau yang menggorok leher kita sendiri. Saya harap Anda menanamkan pelajaran pahit dari air mata Bapak Budi ini dalam-dalam di hati Anda. Jika kasus tragis Bapak Budi adalah perang tak terlihat di dalam pembuluh darah, maka kisah Bapak Iwan yang berusia 65 tahun yang akan saya ceritakan sekarang adalah contoh klasik tentang bagaimana ginjal penyaring air di tubuh kita hancur secara mengenaskan karena tidak mampu menahan tekanan fisik. Bapak Iwan adalah seseorang yang selalu menghindari makanan pedas dan berbumbu kuat, dan demi kesehatan beliau gemar menyantap lalapan kubis di setiap waktu makan. Namun beliau memiliki satu kebiasaan makan kecil yang tidak pernah bisa diubah seumur hidupnya, yaitu setiap kali makan lalapan kubis beliau selalu menambahkan banyak sekali tauco dan sambal buatan sendiri yang asin atau menyantapnya bersama acar. Beliau percaya bahwa karena kubis baik untuk tubuh garam, sebanyak itu pasti akan bisa dikeluarkan dengan mudah. Teman-teman, inilah kesalahpahaman paling berbahaya dan arogan yang membunuh ginjal. Di dalam ginjal, kita terdapat jutaan filter yang sangat halus dan rumit yang disebut glomerulus. Filter ini berfungsi menyaring produk limbah dari darah, dan seiring bertambahnya usia, jaring-jaring filter ini menjadi semakin tipis dan lemah. Namun ketika seseorang seperti Bapak Iwan mengonsumsi kubis yang kaya kalium bersamaan dengan garam yang penuh natrium, badai dahsyat yang tak tertahankan akan mengamuk di dalam tubuh kita. Natrium menarik air ke dalam pembuluh darah, menyebabkan tekanan darah naik drastis, sementara kalium dalam kubis memberikan tekanan luar biasa untuk bisa keluar melalui filter ginjal. Ini sama seperti menuangkan air dalam jumlah sangat besar, sekaligus ke dalam pipa saluran air yang sudah tua dan usang. Akhirnya filter ginjal Bapak Iwan tidak mampu menahan tekanan tersebut dan mulai robek secara mikro. Suatu pagi, beliau menyadari kakinya terasa lebih berat dari biasanya dan bekas kaus kakinya terlihat sangat dalam. Beliau mengira itu hanya bengkak karena kelelahan, tetapi teror yang sebenarnya dimulai di kamar mandi. Saat buang air kecil, air seninya bukan lagi cairan biasa, melainkan dipenuhi buih putih seperti busa sabun, dan buih itu tidak kunjung hilang, bahkan setelah beberapa menit. Ini adalah jeritan terakhir dari ginjal, sebuah sinyal bahwa protein berharga dari dalam darahnya bocor tanpa henti melalui filter yang sobek. Jika di antara Anda yang sedang menonton video ini juga sering mengalami buih pada urin atau bengkak di sekitar mata dan kaki setiap pagi, jangan pernah menganggapnya remeh. Teman-teman sejenak, silakan tekan tombol suka di bawah video ini. Tombol suka yang Anda berikan menjadi acuan berharga bagi saya untuk menentukan seberapa detail dan mendalam informasi yang harus saya siapkan untuk kesehatan ginjal Anda. Jika minat Anda terkonfirmasi lain kali, saya akan menyiapkan metode diagnosis mandiri yang lebih spesifik agar Anda bisa memeriksa kondisi ginjal di rumah. Kembali ke kisah Bapak Iwan saat beliau pergi ke rumah sakit, beliau didiagnosis menderita gagal ginjal kronis stadium 3, di mana lebih dari separuh fungsi ginjalnya telah hilang. Kubis yang biasa beliau makan demi kesehatan, ketika bertemu dengan bumbu yang asin, justru meledakkan pembuluh darah mikro di ginjalnya. Ginjal bertahan dalam keheningan dan baru mengirimkan sinyal berupa buih dan bengkak
ketika sudah tidak sanggup lagi menahannya. Tidak peduli seberapa baik sayuran yang Anda makan, jika Anda tidak melepaskan kebiasaan kronis orang Indonesia yang menyukai bumbu penuh garam ginjal, Anda sama saja mengalami neraka setiap pagi. Bapak Iwan saat ini sedang menjalani terapi obat yang berat bersama dengan diet rendah garam yang ketat. Beliau tidak bisa lagi menikmati lalapan kubis sesuka hatinya seperti dulu. Anda harus mengingat kenyataan tragis ini, makanan yang dipilih demi kesehatan hanya karena kurangnya pengetahuan justru menjadi beban seumur hidup. Ginjal tidak akan menunggu Anda. Bahkan saat ini juga 1 sendok bumbu asin yang Anda cocokkan tanpa berpikir panjang mungkin sedang bertemu dengan kalium dari kubis dan menyerang glomerulus Anda. Tolong jadikan kasus Bapak Iwan ini sebagai pelajaran berharga dan singkirkan garam berlebih dari meja makan Anda. Itulah satu-satunya cara untuk hidup sehat hingga usia 100 tahun tanpa harus cuci darah. Jika serangan garam yang saya sebutkan tadi seperti ombak kuat yang menghantam ginjal, maka kasus Bapak Joko yang berusia 69 tahun yang akan saya ceritakan sekarang adalah tentang bagaimana ujung jari es yang dingin dan senyap menusuk jantung ginjal. Bapak Joko adalah orang yang sangat tidak tahan panas, terutama saat musim kemarau yang terik, dan untuk memulihkan staminanya, beliau bersikeras dengan diet berbasis sayuran segar. Pada suatu sore di bulan Juli yang sangat panas, Bapak Joko karena tidak nafsu makan, mengeluarkan kubis yang telah disimpan dingin di kulkas, memotongnya dalam jumlah banyak bersama dengan mentimun, lalu membuat salad yang renyah. Dan sebagai hidangan penutup, beliau menyantap 5 hingga 6 potong semangka yang kaya air. Bapak Joko percaya bahwa ini adalah cara terbaik untuk mendinginkan tubuh dan membersihkan ginjalnya. Teman-teman, inilah kesalahan kesehatan paling fatal yang paling sering dilakukan oleh para lansia kita. Dari sudut pandang medis, ginjal kita adalah organ yang sangat sensitif, yang hanya dapat menyaring darah dengan lancar jika suhunya dijaga dengan baik. Seperti bara api kecil, pembuluh darah mikro di dalam ginjal harus diselimuti oleh energi hangat agar dapat rileks dengan lembut dan menjalankan fungsinya. Namun kubis mentimun dan semangka adalah contoh makanan yang memiliki sifat dingin. Ketika makanan-makanan dingin ini masuk ke dalam lambung secara bersamaan, badai pendinginan mendadak akan bergemuruh di dalam tubuh kita. Apa yang terjadi jika Anda tiba-tiba menuangkan air es ke dalam gelas panas? Gelas itu tidak akan mampu menahan perbedaan suhu. Retakan-retakan kecil akan muncul di permukaannya dan akhirnya pecah. Hal yang sama persis terjadi di dalam ginjal Bapak Joko. Pembuluh darah mikroginjal yang terkejut oleh hawa dingin mendadak langsung menyusut. Dan karena sudah kehilangan elastisitas akibat usia kerusakan mikro yang tidak dapat diperbaiki terjadi pada pembuluh-pembuluh ini. Saat pembuluh darah menyempit, volume aliran darah ke ginjal menurun drastis dan tekanan di dalam filter melonjak lebih dari 5 kali lipat dari biasanya. Malam itu Bapak Joko mulai merasakan nyeri tumpul di bagian belakang pinggangnya. Beliau hanya mengira itu sakit perut biasa karena makan makanan dingin. Tetapi keesokan harinya di kamar mandi, beliau sangat terkejut melihat volume air seninya bahkan tidak mencapai setengah dari biasanya. Ginjalnya yang tidak mampu menahan perubahan suhu dan tekanan drastis telah menghentikan pabrik produksi urinnya. Ketika saya bertemu Bapak Joko di UGD, beliau pucat dan terengah-engah. Hasil pemeriksaan menunjukkan diagnosis cedera ginjal akut. Sayuran dan buah-buahan yang dimakannya untuk mendinginkan tubuh justru menjadi jerat yang mencekik ginjalnya. Teman-teman, ginjal di usia senja tidak sekuat di masa muda. Ia mudah membeku dan berhenti berfungsi bahkan karena perubahan suhu kecil. Terutama efek diuretik yang kuat dari mentimun dan semangka menyebabkan kalium yang melimpah dari kubis membanjiri filter ginjal dalam waktu singkat, menyebabkan beban berlebih pada filter tersebut. Bagaimana ginjal bisa bertahan ketika filter yang sudah menyempit karena dingin dibanjiri oleh kalium dan air dalam jumlah besar? Akhirnya Bapak Joko harus dirawat di rumah sakit selama seminggu untuk menjalani perawatan intensif. Harap ingat fakta ini, kombinasi dingin yang biasa Anda nikmati di musim panas bisa menjadi racun mematikan yang menghancurkan ginjal bagi sebagian orang. Ginjal menginginkan kehangatan. Jika Anda mengonsumsi kubis, Anda harus mempertimbangkan cara untuk menetralisir sifat dinginnya. Jika tidak, teksturnya yang Anda pilih demi kesehatan bisa menjadi santapan terakhir yang membuat ginjal Anda tertidur selamanya. Setelah keluar dari rumah sakit, Bapak Joko belum juga bisa memulihkan staminanya seperti sedia kala. Karena pabrik ginjal yang pernah berhenti sangat sulit untuk dinyalakan kembali,
Melalui kisah ini, saya mohon Anda untuk sangat berhati-hati agar tidak menyajikan makanan dingin secara bersamaan di meja makan Anda. Ginjal bahkan saat ini juga sedang menantikan perhatian cermat Anda. Jika kasus Bapak Joko adalah pendinginan drastis yang membekukan ginjal dalam sekejap, maka kisah Bapak Karta yang berusia 63 tahun yang akan saya sampaikan sekarang adalah tentang pengkhianatan hormon yang perlahan-lahan mencekik dari tempat yang tak terlihat. Bapak Karta percaya bahwa manajemen kesehatan terbaik adalah dengan makan sup rumput laut setiap hari, tanpa lauk pauk yang berbumbu kuat dan menyantap lalapan kubis segar. Anda harus tahu tragedi apa yang diciptakan oleh kedua makanan ini yang diyakini oleh setiap orang Indonesia sebagai makanan sehat di dalam tubuh Bapak Karta. Rumput laut kaya akan yodium nutrisi yang sangat penting bagi kelenjar tiroid yang mengatur metabolisme tubuh kita. Namun masalahnya terletak pada zat bernama goitrogen yang tersembunyi di dalam kubis mentah. Zat ini berperan sebagai pengganggu yang sangat jahat yang menghambat penyerapan yodium oleh tubuh. Bapak Karta makan sup rumput laut sambil makan lalapan kubis mentah di setiap waktu makan, dan dalam proses ini kelenjar tiroidnya tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan dan mulai kelaparan. Untuk menyerap yodium yang kurang sebanyak mungkin, kelenjar tiroid membesarkan ukurannya sendiri dan membengkak. Dan inilah awal dari penyakit menakutkan yang disebut gondok. Tapi tragedi sebenarnya tidak berhenti di situ. Teman-teman, kelenjar tiroid berperan sebagai konduktor yang mengatur aliran darah ke semua organ tubuh kita. Terutama ia adalah konduktor yang sangat penting yang menentukan jumlah darah yang mengalir ke ginjal. Ketika fungsi tiroid runtuh, darah yang kehilangan arah mulai tersesat dalam perjalanannya ke ginjal. Jumlah darah yang masuk ke ginjal menurun drastis dan tekanan di dalam filter yang tersisa menjadi sangat tinggi, menyebabkan jaringan ginjal mulai rusak secara perlahan. Bapak Karta merasa jauh lebih lelah dari biasanya dan merasakan sedikit pembengkakan di sekitar lehernya, tetapi beliau hanya menganggapnya sebagai penurunan stamina karena usia. Rasa lelah yang tidak hilang meski sudah cukup tidur, dan sensasi mengganjal saat menelan makanan sebenarnya adalah peringatan terakhir yang dikirimkan oleh tiroid dan ginjal kepada Anda. Jika beliau mengetahui mekanisme medis ini sebelumnya, Bapak Karta pasti akan memisahkan sup rumput laut dan kubis di meja makannya. Teman-teman, tiroid dan ginjal seperti roda gigi raksasa yang menopang kehidupan. Jika satu rusak, pada akhirnya semuanya akan berhenti. Sampai di sini mungkin ada di antara Anda yang khawatir apakah tanpa sadar telah mengonsumsi kedua makanan ini bersamaan. Namun sekarang setelah Anda mengetahui alasannya dengan tepat, Anda tidak perlu cemas lagi. Jika Anda telah memahami dengan jelas fakta mengejutkan bahwa tiroid dan ginjal saling terhubung erat. Setelah mendengar penjelasan, saya segera tulis, "Saya paham," di kolom komentar di bawah. Ucapan "saya paham" yang Anda tulis bukan hanya sekadar kata, melainkan janji antara Anda dan saya bahwa Anda telah sepenuhnya memahami informasi berbahaya ini dan juga merupakan ekspresi tekad kuat untuk menjaga kesehatan Anda sendiri. Pelajaran yang harus kita petik dari kasus Bapak Karta adalah kenyataan kejam bahwa makanan sebaik apapun, jika dimakan tanpa mengetahui kecocokan yang saling bertentangan, ia akan menjadi racun bukan obat. Kubis terutama bagi orang-orang berusia di atas 60 tahun, di mana fungsi tiroid mulai menurun secara alami, bisa menjadi penghalang fatal yang menghambat penyerapan yodium. Ketika saya pertama kali bertemu Bapak Karta di ruang praktik yang paling membekas dalam ingatan saya selama 25 tahun, sebagai dokter bukanlah hasil tes darahnya, melainkan ekspresi wajahnya yang penuh kekecewaan saat bertanya, "Mengapa tubuh saya bisa hancur seperti ini? Padahal saya hanya makan makanan yang baik." Ginjal adalah organ yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan untuk 1 menit pun tanpa arahan dari tiroid. Ketika kadar hormon tiroid menjadi tidak stabil, fungsi metabolisme ginjal menurun drastis, yang kemudian menyebabkan penumpukan racun dalam tubuh, menciptakan lingkaran setan yang semakin menyerang ginjal. Jika sup rumput laut dan kubis tersaji berdampingan di meja makan, Anda segera singkirkan salah satunya sekarang juga. Mengonsumsi rumput laut di pagi hari dan kubis di malam hari, dengan jeda waktu yang cukup, sudah cukup bagi tiroid dan ginjal Anda untuk menghentikan perang yang tidak perlu dan menemukan kedamaian kembali. Bapak Karta sekarang sedang memperbaiki kebiasaan makannya dan menjalani pengobatan, tetapi memulihkan harmoni tiroid dan ginjal yang telah rusak membutuhkan banyak waktu dan penderitaan.
Saya sangat berharap Anda yang menonton video ini tidak menempuh jalan yang sama seperti Bapak Carter dan melindungi hidup berharga Anda berdasarkan pengetahuan ilmiah. Jangan lupa bahwa ginjal, bahkan saat ini juga sedang bertahan, sambil menantikan perintah dari tiroid, di setiap suapan, lalapan, kubis yang Anda makan tanpa sadar, menurunnya aliran darah ke ginjal. Karena arahan hormon yang kacau memang menakutkan, tetapi fakta bahwa segelas jus sehat yang biasa Anda minum setiap pagi bisa menjadi senjata mematikan yang langsung menghantam ginjal akan lebih mengejutkan. Terutama bagi mereka yang memiliki lambung lemah atau daya cerna menurun, setelah usia 60 tahun jus kubis mentah sering dianggap sebagai obat suci. Namun kebenaran yang saya saksikan di lapangan justru bertolak belakang dengan keyakinan Anda. Proses membuat jus dari sayuran mentah sama dengan memadatkan dan mengonsentrasikan berbagai macam zat yang terkandung dalam kubis ke dalam ruang yang sangat sempit. Dalam proses ini, kalium zat yang paling ditakuti oleh ginjal masuk ke dalam tubuh kita, sekaligus dalam keadaan terkonsentrasi puluhan kali lebih tinggi dari biasanya. Glomerulus filter halus di dalam ginjal, kita bertugas mengatur konsentrasi kalium dalam darah dengan sangat presisi. Namun ketika bom kalium bernama jus kubis mentah, masuk melalui pembuluh darah glomerulus ginjal yang telah menua setelah digunakan lebih dari 60 tahun, akan kehilangan kemampuannya untuk memproses jumlah kalium yang luar biasa ini. Tragedi yang terjadi di dalam glomerulus, sama seperti mencoba memasukkan batu besar secara paksa ke dalam lubang jam pasir yang sempit, hiperkalemia kondisi di mana konsentrasi kalium dalam darah menjadi sangat tinggi. Karena ginjal tidak dapat mengeluarkannya tepat waktu, adalah kondisi paling berbahaya yang secara langsung mengancam nyawa Anda. Ketika konsentrasi kalium melampaui tingkat tertentu, terjadi kesalahan fatal pada sistem sinyal listrik tubuh kita, yang secara langsung mempengaruhi detak jantung. Ini dapat menyebabkan aritmia, di mana jantung berdetak tidak teratur, dan bahkan bisa berujung pada bencana yang tidak dapat diubah, seperti henti jantung. Saya telah melihat banyak sekali pasien yang dilarikan ke UGD dengan nyeri dada dan sesak napas mendadak setelah rutin minum 2 gelas jus kubis mentah setiap hari demi kesehatan. Bahkan setelah melihat hasil tes darah mereka, mereka tidak bisa percaya bahwa jus yang mereka minum adalah penyebabnya dan seringkali merasa putus asa. Teman-teman ginjal menyaring semua racun dalam keheningan, tetapi ia akan berhenti tanpa peringatan jika diserang melebihi ambang batasnya. Minum jus kubis mentah dari sudut pandang ginjal adalah stres yang luar biasa, seperti tsunami raksasa yang menerjang bendungan. Terutama bagi mereka yang fungsi ginjalnya sudah sedikit menurun, jus mentah bukanlah pilihan untuk kesehatan, melainkan kesalahan menyakitkan yang memperpendek umur mereka sendiri. Anda harus menyadari fakta serius ini, kemudahan yang kita kejar tanpa berpikir dan keyakinan buta kita sedang mengubah sistem penyaringan ginjal yang seharusnya paling presisi menjadi lumpur. Ginjal Anda mungkin sedang menjerit kesakitan saat ini juga, karena setiap tegukan jus kubis pekat yang Anda telan. Ucapan saya bahwa ginjal menjerit mungkin terdengar sangat menakutkan dan membuat Anda putus asa. Namun teman-teman, alasan saya berdiri di sini hari ini bukan hanya untuk menakut-nakuti Anda. Semua bahaya yang telah saya sebutkan sejauh ini sebenarnya bukanlah masalah dari sayuran kubis itu sendiri, melainkan tragedi yang berasal dari cara kita memperlakukannya dan ketidaktahuan kita. Fakta bahwa kubis tetap merupakan salah satu bahan makanan paling hebat dan berharga yang dianugerahkan alam kepada kita tidak berubah. Hanya saja tergantung pada jalan mana yang kita pilih. Kubis bisa menjadi racun mematikan yang menghancurkan ginjal Anda, atau sebaliknya bisa menjadi obat ajaib yang menghidupkan kembali bara api ginjal yang hampir padam. Mulai saat ini saya akan membagi kubis di meja makan Anda menjadi 2 kubu yang jelas. Satu adalah kubu racun yang diminum mentah atau dicampur dengan bumbu asin yang mencekik ginjal, dan yang lainnya adalah kubu penyelamat hidup yang melalui metode memasak ilmiah, membersihkan dan memulihkan filter ginjal. Jika setelah mendengar sampai di sini, Anda masih berpikir bahwa kebiasaan makan lama lebih nyaman dan baik, Anda boleh mematikan video ini sekarang. Bagi mereka yang belum siap untuk dengan berani membuang kebiasaan salah yang sudah akrab, demi melindungi hidup mereka yang berharga, cerita saya ini hanya akan menjadi omelan yang tidak enak didengar. Jika Anda masih tidak berniat untuk memperbaiki kebiasaan keras kepala yang merusak tubuh Anda, lebih baik jangan percaya pada kata-kata saya dan tinggalkan kanal ini. Tetapi jika Anda adalah orang-orang yang ingin berpegang pada kemungkinan sekecil apapun
dan ingin menghabiskan masa tua Anda bersama keluarga tercinta di kamar yang hangat, bukan di ranjang rumah sakit, maka saya mohon Anda untuk tetap bersama saya sampai akhir di jalan perubahan luar biasa yang saya tawarkan. Sekarang Anda berada di persimpangan jalan. Apakah Anda akan terus mengonsumsi kubis yang menjadi racun, atau bertemu dengan kubis yang menjadi obat ajaib? Bagi Anda yang telah memilih jalan kehidupan di persimpangan ini, saya akan mengungkap resep ajaib paling kuat dan pasti yang telah saya konfirmasi di lapangan selama 25 tahun. Tokoh utama pertama yang akan mengubah kubis dari sayuran biasa menjadi obat mujarab yang menyelamatkan ginjal Anda adalah apel yang disebut sebagai emas di pagi hari. Di dalam apel terkandung serat pangan larut air yang sangat istimewa bernama pektin. Pektin ini berperan sebagai petugas kebersihan nomor 1 yang dengan lembut membungkus serat kubis yang kasar dan keras, serta melicinkan jalur metabolisme dari lambung hingga ginjal. Ketika ginjal melemah racun, seperti asam urat tidak dapat disaring dengan baik dan menumpuk di dalam darah, tetapi ketika asam organik alami dari apel bertemu dengan nutrisi dari kubis, terbentuklah pasukan detoksifikasi yang kuat untuk melarutkan racun-racun ini dan mengeluarkannya melalui urin. Dan di sini kita harus menambahkan bahan kunci kedua yang akan membangun kembali dinding ginjal yang runtuh, putih telur. Banyak orang salah paham bahwa jika fungsi ginjal menurun, mereka harus berhenti mengonsumsi protein sama sekali. Tetapi ini adalah pemikiran yang sangat berbahaya, yang akan menghilangkan massa otot di usia tua dan merampas kemampuan pemulihan ginjal. Albumin yang terkandung dalam putih telur adalah bata dan tukang reparasi paling sempurna untuk menambal dan memperbaiki lubang-lubang yang terbentuk pada membran filtrasi halus ginjal kita. Sementara vitamin K dari kubis menjaga kekuatan pembuluh darah. Albumin dari putih telur akan membuat filter utama ginjal, yaitu glomerulus, menjadi rapat kembali mencegah kebocoran protein. Pemandangan di mana anak-anak sejak pagi-pagi buta dengan tulus mengupas apel, merebus kubis sebentar, dan menyajikannya bersama putih telur yang lembut di meja makan orang tua. Mereka adalah praktik cinta kasih yang paling indah dan bakti sejati yang dapat memperpanjang umur orang tua jauh lebih baik daripada suplemen mahal manapun. Sepiring makanan yang disiapkan seperti ini bukan lagi sekadar santapan untuk mengisi perut, melainkan resep kehidupan yang berisi ketulusan hati seorang anak. Harmoni fantastis yang diciptakan oleh apel, kubis, dan putih telur akan menjernihkan darah Anda dan menyuntikkan vitalitas baru ke setiap sel ginjal Anda yang lelah. Ginjal memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi ia tidak dapat melakukan apapun jika bahan-bahannya tidak tersedia. Perubahan kecil dalam pola makan yang akan Anda mulai hari ini akan menjadi titik awal keajaiban yang akan memberikan energi baru bagi pabrik ginjal Anda yang Anda kira sudah padam. Sekarang, Anda bukan lagi makhluk yang tak berdaya di hadapan penyakit, melainkan menjadi tokoh utama dalam kehidupan baru yang penuh percaya diri, yang mampu menyembuhkan dan mengelola tubuh Anda sendiri. Sambil menikmati makanan hangat ini dengan cita rasa alaminya, coba dengarkan suara organ-organ Anda yang kembali tersenyum ceria. Jika apel dan putih telur menjadi pendukung andal yang melindungi ginjal Anda, maka resep rahasia yang akan saya ungkapkan sekarang adalah kunci ajaib terakhir dan aturan emas medis yang memungkinkan bahkan pasien ginjal untuk menikmati sayuran dengan tenang. Banyak orang setelah mendengar dari rumah sakit bahwa fungsi ginjal mereka memburuk, menjadi tidak berani menyentuh sayuran hijau sama sekali karena khawatir akan kadar kalium dan hanya bisa menghela napas panjang di depan meja makan. Ketidakseimbangan gizi yang timbul karena tidak bisa makan sayuran yang disukai seringkali menjadi penyebab menyedihkan yang semakin melemahkan stamina di usia tua. Namun, jika Anda memahami dengan benar teknik memasak khusus yang telah saya ajarkan secara langsung kepada ribuan pasien di lapangan selama 25 tahun, dan melihat efeknya yang luar biasa dengan mata kepala sendiri, Anda bisa tetap mendapatkan nutrisi berharga dari kubis, sambil secara drastis mengurangi beban kalium mematikan pada ginjal hingga lebih dari 40%. Prinsip inti dari teknik ini adalah dengan cerdas memanfaatkan sifat kalium yang larut dalam air. Pertama, iris kubis segar menjadi potongan-potongan yang sangat tipis dan mudah dimakan.
Semakin tipis irisannya, semakin luas permukaan yang bersentuhan dengan air, sehingga efek pengeluaran kalium akan menjadi maksimal di luar dugaan. Rendam kubis yang telah diiris ini dalam air bersih yang dingin hingga benar-benar terendam setidaknya selama 20 menit. Ini adalah langkah pertama. Hanya dengan proses yang terlihat sederhana ini, 30% hingga 40% kalium dalam kubis akan keluar secara alami ke dalam air. Namun jangan berhenti di sini. Langkah kedua yang paling penting adalah merebusnya sebentar dalam air mendidih hanya selama 1 menit. Proses perebusan ini tidak hanya menghilangkan sisa kalium yang memberikan beban serius pada ginjal, tetapi juga sepenuhnya menonaktifkan zat koestrogen yang saya peringatkan sebelumnya, yang mengganggu metabolisme hormon tiroid dan menyebabkan penyakit ginjal. Kubis yang telah direndam selama 20 menit dan direbus selama 1 menit, ini dari sudut pandang ginjal, terlahir kembali sepenuhnya sebagai obat murni yang bersih, tanpa sisa zat beracun apapun. Terakhir, tambahkan sedikit jahe cincang yang bersifat hangat. Kehangatan jahe akan secara sempurna menetralkan sifat kubis yang sejuk dan dingin, membantu sirkulasi darah ginjal, dan melengkapi kombinasi medis terbaik untuk memulihkan fungsinya. Teknik ini adalah senjata bertahan hidup paling kuat dan jalan pintas yang pasti menuju kesehatan 100 tahun yang saya berikan kepada Anda dengan mempertaruhkan 25 tahun karir saya sebagai dokter. Saya tahu metode ini mungkin terasa sedikit merepotkan pada awalnya. Namun tidak ada yang lebih berharga di dunia ini daripada usaha singkat ini untuk melindungi hidup berharga Anda dan menghindari jalan penderitaan cuci darah. Nah, teman-teman, setelah mendengar cerita saya sampai di sini sekarang adalah saat yang penting untuk menanamkan keyakinan dan tekad yang kuat di dalam hati Anda. Segera tulis, saya pasti bisa di kolom komentar di bawah. Komentar ini bukan sekadar tindakan menulis huruf di layar, melainkan janji khidmat kepada diri sendiri untuk mengubah kebiasaan makan Anda secara ilmiah mulai hari ini dan bertanggung jawab penuh untuk melindungi ginjal berharga Anda sampai akhir, serta langkah pertama yang agung menuju masa depan yang sehat. Saya yakin bahwa setiap ucapan singkat yang Anda tinggalkan akan berkumpul menjadi energi harapan raksasa yang akan membangkitkan kembali kesehatan Anda yang Anda kira sudah padam. Sekarang, Anda tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi telah terlahir kembali sebagai praktisi hebat yang melindungi hidup Anda sendiri. Seluruh proses ini adalah perjalanan cinta yang agung untuk ginjal berharga Anda dan awal dari penyembuhan sejati. Selama 25 tahun yang panjang, saya telah menyaksikan banyak air mata dan perpisahan yang menyedihkan di lantai dingin unit gawat darurat dan unit perawatan intensif. Setiap kali kebenaran menyakitkan yang saya rasakan hanya satu. Jika saja mereka sedikit lebih awal mendengarkan sinyal kecil yang dikirim oleh tubuh mereka, dan jika saja mereka memperbaiki satu kebiasaan makan kecil secara ilmiah, semua tragedi itu bisa dicegah. Ginjal telah mengabdi untuk Anda selama puluhan tahun dalam keheningan. Sekarang giliran Anda untuk memberikan kehangatan pada keheningan yang mendalam itu. Menyambut usia 100 tahun yang sehat di ruang keluarga yang penuh dengan tawa, cucu-cucu tercinta, bukan dalam penderitaan, terbaring di ranjang rumah sakit bergantung pada mesin cuci darah, itulah satu-satunya alasan dan kekuatan. Pendorong terbesar mengapa saya sebagai dokter tidak bisa berhenti melakukan pekerjaan ini. Semua kata tulus yang saya sampaikan hari ini adalah doa tulus dari seorang dokter yang berharap Anda mengisi masa tua Anda dengan berkah dan kedamaian, bukan penderitaan. Jangan lupakan bahwa kesehatan bukan hanya milik Tuhan, tetapi kebahagiaan semua orang dan merupakan hadiah yang lebih besar dari warisan apapun. Jangan simpan pengetahuan ini untuk diri sendiri. Bagikan video ini kepada teman-teman dan orang-orang terkasih di sekitar Anda yang mungkin sedang kehilangan kesehatan karena informasi yang salah. Satu gerakan jari kecil Anda akan menjadi amal mulia yang mencegah seseorang dari cuci darah seumur hidup dan merupakan tindakan bertanggung jawab yang menumpuk berkah besar bagi masyarakat kita. Selain itu, berlanggananlah ke kanal sehat. Itu menyenangkan saya. Dan berjalanlah bersama saya hingga akhir perjalanan sehat ini. Saya akan selalu berada di sini menjadi lentera yang kokoh untuk melindungi hidup Anda dan menerangi jalan di depan Anda. Saya dengan tulus berdoa agar pada tahun 2026 dan masa depan setelahnya, Anda dan seluruh keluarga Anda dapat menikmati kehidupan yang energik dan bermartabat tanpa khawatir akan UGD rumah sakit.
Semoga hari ini Anda juga menghabiskan waktu yang damai sambil mencintai tubuh berharga Anda secara mendalam, sehat hingga usia 100 tahun tanpa cuci darah. Saya akan selalu bersama Anda. Terima kasih yang tulus.